Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Kureni Dekur yang hari ini akan membahas tentang persamaan garis lurus khusus untuk submateri hubungan dua buah garis lurus, yaitu garis sejajar dan garis tegak lurus. Oke, persiapkan diri kalian untuk bisa menyimak apa yang disampaikan pada materi kali ini. Check it out. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah kalian mengetahui persamaan garis lurus, mengenal garis yang saling sejajar dan tegak lurus, mampu menyelesaikan masalah tentang garis sejajar dan tegak lurus, yang tepat mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus, baik itu sejajar maupun tegak lurus. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang sebelum kalian belajar tentang hubungan antara dua garis, yang kita pelajari dalam persamaan garis lurus, hubungan antara dua garis yang kita gunakan adalah garis yang sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Nah, apa itu garis yang sejajar? Apa itu garis yang tegak lurus? Saya harap kalian sudah punya bayangan, ini udah pernah kalian pelajari sebelumnya, bahwa untuk kalau garis sejajar, mungkin bisa dilihat contohnya seperti ini. Ini adalah rel kereta api, di mana rel kereta api antara rel yang satu dengan yang rel yang lain, ini dia masing-masing jaraknya lurus, dan jarak antar garis yang ini sama garis yang ini dia itu punya jarak yang sama. Ya, bukan berarti karena dia di sini bertemu di satu titik lalu dia berpotongan, tidak, karena ini adalah rel kereta api yang sebenarnya sejajar, tapi karena dia gambar perspektif, jadi seolah-olah dia ketemu di satu titik. Sebenarnya dia sejujur dan enggak berpotongan di satu titik. Nah, kalau misalkan itu adalah garis yang sejajar. Nah, kalau yang tegak lurus, ini adalah garis tegak lurus di mana contohnya itu bisa aja dengan garis yang horizontal ini kita anggap sebagai lantai, lalu garis yang vertikal ini kita temboknya, ini dia berpotongan siku-siku. Jadi ini yang disebut dengan tegak lurus. Ciri-cirinya seperti apa? Bisa kita lihat bahwa garis sejajar itu adalah jarak antar ruas garis sama sifatnya, lalu dia tidak berpotongan meskipun garisnya diperpanjang. Atau yang kalau tegak lurus, yang pertama sifatnya adalah berpotongan di satu titik, yaitu titik sini nih, titik potongnya, dan membentuk sudut siku, yaitu 90 derajat. Oke, ini untuk pengenalan sedikit tentang garis sejajar dan tegak lurus. Kita langsung masuk ke materi garis sejajar dan tegak lurus, tapi kita masukkan ke dalam diagram Kartesius. Kita punya garis di sini. Kalau misalkan kita lihat garis ini dalam Kartesius, anggap ini adalah A, anggap kita garis A. Berarti kalau misalkan kita buat gradiennya, ada yang masih ingat membuat gradien ya? Berarti tinggal lihat ini garisnya naik atau turun. Nah, kalau naik, ingat ya, kalau naik dia gradiennya positif, kalau turun gradiennya negatif. Tapi karena ini garisnya naik, maka dia gradiennya positif. Tinggal dihitung tingginya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per lebarnya 1, 2, 3, 4. Berarti gradien garis A-nya adalah 7 per 4. Nah, sekarang saya coba buat garis yang sejajar dengan garis A. Anggap kalau misalkan di sini saya bilang ini adalah garis B. Maka kalau misalkan saya cari gradien garis B-nya, sama ya, kita hitung tingginya 2, 3, 4, 5, 6, 7 per lebarnya 1, 2, 3, 4. Oke. Ternyata kalau misalkan ada dua buah garis yang sejajar, dihitung di diagram Kartesius, dia punya nilai gradien yang sama. Oke, ini adalah salah satu sifatnya untuk garis yang sejajar. Nah, bagaimana dengan garis yang tegak lurus? Dia bagaimana bentuk gradiennya? Nah, sekarang kita lihat, ini ada satu garis, ini anggap adalah garis C. Kalau misalkan saya namakan ini garis C, saya cari untuk gradien garis C-nya. Berarti tinggal dilihat, karena ini gradien garisnya adalah naik, berarti dia nilainya positif. Tinggal dihitung tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 per lebarnya 1, 2, 3, 4. 8 per 4 atau sama dengan 2. Nah, berikutnya ada satu garis lagi. Nah, garis yang kedua ternyata dia tegak lurus dengan garis yang C. Anggap ini adalah garis D. Kita coba lihat untuk gradien garis D-nya. Gradien garis D-nya kita hitung karena dia kan gradien garisnya turun. Berarti gradiennya nilainya negatif. Hitung tingginya 4 per lebarnya 8 atau sama dengan min 1 per 2. Min setengah. Ya, terlihat ya, ini min setengah nih. Nah, sekarang bisa dilihat. Kalau misalkan kalian lihat garis C dengan garis D yang saling tegak lurus, ternyata garis C gradiennya 2, garis D gradiennya min setengah. Bagaimana hubungannya nih antara garis C sama garis D? Kita lihat. Nah, ini untuk sifat gradiennya. Kalau misalkan garis yang sejajar, tadi sudah terlihat ya bahwa gradien garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Lalu untuk yang tegak lurus, dia memiliki gradien yang saling berkebalikan dan berlawanan. Atau bisa dihitung bahwa kalau dia tegak lurus, maka nilai gradien garis pertama jika dikali dengan gradien garis kedua, nilainya sama dengan min 1. Oke, sampai sini saya harap bisa kalian pahami sebelum kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya tentang dua garis yang saling sejajar. Di sini diketahui ada sebuah garis Y sama dengan 2x min 7. Yang ditanya adalah tentukan persamaan garis lain yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2x min 7 dan melalui titik 3,6. Di sini ada pilihannya apakah Y sama dengan 2x, Y sama dengan 2x min 1, Y sama dengan 2x plus 12, atau Y sama dengan 2x min 12. Ya, di sini kita mulai. Kalau misalkan karena yang diketahui cuma satu persamaan, ini kita anggap sebagai garis 1, maka nanti gradien yang kita dapat kita sebut sebagai M1. Dari Y sama dengan 2x min 7, berarti kita dapat gradien garis pertamanya adalah 2. Jika gradien pertama adalah 2, maka garis yang sejajarnya untuk M2-nya sama dengan 2. Oke, nah dari sini kita bisa lanjutkan karena gradiennya sama, yang 2 nanti kita pakai. Berarti karena yang ditanya adalah persamaan garis, berarti kita masukkan ke dalam rumus persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min Y1-nya 6 sama dengan M-nya adalah 2, X min X1-nya 3. Berarti Y min 6 sama dengan, ini jangan lupa dikaliin, jadi 2x min 6. Y sama dengan 2x min 6 ditambah 6. Berarti Y sama dengan 2x. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Saya harap bisa kalian sedikit pahami untuk step pengerjaannya. Pertama, cari dulu gradien garis 1. Kalau sejajar, berarti tinggal tentukan gradien garis 2-nya. Lalu masukkan ke dalam rumus persamaan garis lurus. Ada 3 step yang harus kalian laksanakan. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Masih tentang soal garis yang sejajar. Di sini persamaan garis yang sejajar dengan garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 dan melalui titik min 2,5 adalah, nah lagi-lagi sebenarnya soalnya setipe. Di sini ada persamaan garis. Jadi yang harus pertama kali kalian cari adalah gradien garis pertama. Kalau garisnya 2x min 3y plus 6 sama dengan 0, maka gradien garis pertamanya adalah min A per B. Berarti min 2 per min 3 atau sama dengan 2 per 3. Ini step pertama ketemu M1-nya.
Nah, kalau M1-nya sama dengan 2/3, oke, lalu yang diminta adalah garis yang sejajar, maka nilai M2-nya itu juga 2/3. Ini adalah step yang kedua, ya. Dapat M1-nya, dapat M2-nya. Lalu, step yang ketiga, cari persamaan garisnya, masukkan ke dalam rumusnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min 5 sama dengan 2/3 dikali X min X1-nya min 2. Kayak gitu. Berarti Y min 5 sama dengan 2/3 dikali X plus 2. Nah, di sini untuk memudahkan kalian karena di sini dia punya penyebut sama dengan 3, untuk lebih mudah dihitung, ini kita hilangkan dulu penyebutnya dengan mengalihkan semuanya dengan 3. Mengalihkan semua ruas dengan 3. Berarti 3 dikali Y itu adalah 3Y, min 5 dikali 3 ini adalah min 15 sama dengan 2/3 kali 3 itu adalah 2, ininya nggak usah dikali karena dia merupakan perkalian, jadi cukup luarnya aja yang dikali. Oke, nah berarti 3Y min 15 sama dengan 2X plus 4. Atau 3Y sama dengan 2X plus 4 plus 15. Atau 3Y sama dengan 2X plus 19. Nah, ini adalah jawabannya. 3Y sama dengan 2X plus 19. Namun, kadang kita harus menyesuaikan dengan kondisi jawaban yang diminta. Nah, karena di sini yang diminta adalah variabel X-nya itu adalah positif, berarti kita harus pindahkan yang Y-nya ke ruas kiri. Ini boleh pindahin ke sini. Berarti jadi persamaannya adalah 2X min 3Y plus 19 sama dengan 0. Ini bisa kita cari alternatifnya untuk menyesuaikan dengan apa yang diminta. Oke, tapi ternyata 19-nya dia ternyata nggak sama dengan 0. Kita pindahkan lagi jawabannya. Jadi 2X min 3Y sama dengan min 19. Jadi kalau misalkan kalian mengerjakan soal persamaan garis yang sejajar atau tegak lurus nantinya dan ada pilihan ganda, kalian bisa cari alternatif jawaban. Kalau misalkan sampai jawaban akhirnya belum ketemu, tapi kalau esai it's nggak masalah. Oke, berarti jawabannya adalah 2X min 3Y sama dengan min 19. Yang ini. Oke. Nah, sekarang sebenarnya di sini ada cara simpelnya. Bisa kita lihat kalau misalkan ciri-ciri dari persamaan garis yang sejajar. Ciri-ciri dari persamaan garis yang sejajar itu adalah kalau misalkan di garis pertamanya adalah 2X min 3Y, maka untuk garis yang keduanya itu juga pasti 2X min 3Y. Nah, kayak gitu. Juga pasti 2X min 3Y. Karena kalau gradien garis sejajar itu kan dia sama. Berarti dia punya bentuk persamaan yang nantinya juga pasti akan sama. Oke, jadi kalau bentuk soal garis pertamanya adalah 2X min 3Y. Nih, 2X min 3Y. Kalau dia sejajar, maka nanti persamaan garis yang keduanya adalah 2X min 3Y. Berarti sebenarnya pilihan jawabannya itu kalau nggak yang A, yang B. Gitu. Yang ini udah pasti enggak karena dia 3X min 2Y itu tidak kalau sejajar. Oke, nah bagaimana pilihannya kok bisa yang B? Nah, karena pilihannya itu antara cuma yang A ada yang B, kita masukkan 2X min 3Y. Sama dengannya berapa? Nah, kalau sama dengannya berapa, tinggal kalian masukkan nilainya. X-nya min 2, Y-nya adalah 5. Berarti 2 dikali min 2 dikurang 3 kali 5. Sama dengan berapa ini? Min 4. Min 15.
berarti sama dengan min 19. Oke, nah berarti jawaban akhirnya adalah 2x min 3y sama dengan min 19. Itu cara simpelnya. Oke, dipahami ya, dipelajari lagi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, masih tentang persamaan garis lain yang saling tegak lurus. Yang kedua adalah persamaan garis yang saling tegak lurus dengan garis Y sama dengan 4x min 1 dan melalui titik min 1, min 6 adalah, di situ ada pilihan jawabannya. Ini bisa kita gunakan cara yang nomor 1 atau cara yang nomor 2. Oke, saya di sini akan gunakan cara yang nomor 1-nya. Yang pertama, Y sama dengan 4x min 1. Maka akan didapat nilai gradiennya untuk persamaan yang pertama adalah 4. Jika M1-nya sama dengan 4, maka garis yang saling tegak lurus memiliki gradien yang saling berkebalikan dan berlawanan, yaitu min 1/4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus dari persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min dari min 6 itu adalah plus 6 sama dengan M-nya min 1/4 untuk X plus 1. Min dari min 1 itu plus 1. Oke, berarti nanti di sini ada penyebutnya 4. Ya, ada penyebut 4. Ini bisa kita kalikan ke ruas kirinya. Jadi 4Y plus 24 sama dengan min 1 dikali X plus 1. Artinya 4Y plus 24 sama dengan min X min 1. Atau di sini karena semuanya disama dengan 0 di ruas kanan, berarti pindahkan semuanya yang ada di kanan ke kiri. Berarti jadi X plus 4Y plus 24 plus 1 sama dengan 0. Atau X plus 4Y plus 25 sama dengan 0. Oke, ini jawabannya, atau bisa kita gunakan cara yang kedua. Persamaannya Y sama dengan 4x min 1. Kalau misalkan menggunakan cara yang kedua, dia punya sifat bahwa variabel X dan Y itu harus berada pada satu ruas. Oke, ini bisa dipindahkan dulu X-nya. Berarti jadi min 4x plus Y sama dengan min 1. Kalau dia tegak lurus, berarti berkebalikan dan berlawanan. Dan ingat, yang dipindahkan itu hanya angka dari koefisiennya. Ya, yang dipindahkan cuma angkanya. X-nya angkanya 4, Y-nya angkanya 1. Berarti ini jadi min X min 1X. Kalau ini jadi 4Y. Yang berubah adalah tanda dari Y-nya plus jadi negatif. Sama dengan dia melalui titik min 1, min 6. Artinya min dari min 1 dikurang 4 dikali minus 6. Atau sama dengan 1 plus 24 sama dengan 25. Maka bentuk persamaannya menjadi seperti apa? Di sini adalah min X min 4Y sama dengan 25. Atau kalau misalkan di sini X sama Y-nya kan jadi positif. Berarti ini nanti dikali dengan negatif 1. Yang min dikali min jadi plus, min dikali min jadi plus, sama dengan plus dikali min seperti ini. Atau jadi X plus 4Y plus 25 sama dengan 0. Nah, dia punya jawaban yang sama lagi nih untuk kedua ruasnya. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Saya harap bisa kalian pahami ya. Thank you semua. Saya harap videonya kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.